Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Lintang Kemukus semuanya. Berjumpa lagi dengan Lintang Kemukus Channel. Dan kali ini Lintang Kemukus akan membawakan cerita misteri yang berjudul Teror Pesugihan Keris Omyang. Dan sebelum kita mulai dengan cerita ini, kalau teman-teman Lintang Kemukus semuanya punya cerita, kirimkan ke Instagram @lintangkemukus dan juga WA admin yang kami cantumkan di deskripsi dengan berbagai cerita dan berbagai durasi. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, tidak menunggu lama lagi, mari kita simak cerita berikut ini. Selamat menikmati. Kisah ini diawali dari sebuah desa yang berada di pinggir perkotaan. Di sana hidup satu keluarga yang sudah kaya. Sebut saja bernama Pak Dodi, adalah nama samaran. Dan Pak Dodi ini memiliki seorang istri dan seorang anak laki-laki. Dan istri Pak Dodi yang bernama Ibu Ice dan anaknya bernama Anam. Keluarga Pak Dodi ini punya usaha sebagai juragan cengkeh, dan kasak kusuk dari warga, Pak Dodi ini mencari pesugihan dengan cara memuja keris Omyang. Dan keris Omyang ini terkenal membuat orang yang memilikinya jadi kaya raya. Tapi keris Omyang ini sangatlah jahat, suka mencari tumbalnya sendiri. Begitulah kasak kusuk dari para tetangganya. Dan pada suatu hari Pak Dodi lagi terlihat surut usahanya, dan dengan sedikit terpaksa Pak Dodi menjual sebagian timbunan cengkeh yang ada di gudangnya. Dan pagi itu seluruh karyawan Pak Dodi bekerja keras menaikkan cengkeh kering itu ke dalam truk dari Pak Dodi. Dan hari itu Pak Dodi menjual cengkehnya sekira 20 ton cengkeh kering, dan diangkut menggunakan 2 truk yang sangat besar. Kebetulan hari itu 2 sopirnya sudah siap untuk berangkat, yaitu Mas Pardi dan Mas Tio. Setelah kedua truknya terisi penuh, bersiaplah berangkat kedua truk itu. Dan Pak Dodi masuk ke kamar untuk mengambilkan uang solar bagi kedua sopirnya itu. Tapi saat Pak Dodi melewati kamar tengahnya, tidak sengaja Pak Dodi melihat cahaya kuning kemerah-merahan dari meja kamar tengahnya itu, dan buru-buru Pak Dodi melihatnya. Dan tidak disangka kalau yang bersinar itu adalah keris Omyang yang sudah saatnya memberi makan, yaitu tumbal nyawa manusia sebagai makanan keris Omyang itu. Dengan mantra-mantra yang hanya Pak Dodi sendiri yang tahu, Pak Dodi seperti menyuruh mencari sendiri. Setelah selesai memberi sesuguhan untuk keris Omyang itu, Pak Dodi menemui kedua sopirnya. Parti, Tio, kemari. Ini uang solarnya dan uang makan kalian, ucap Pak Dodi kepada sopirnya. Iya Pak, terima kasih. Oh iya Pak, cengkehnya dikirim ke gudang biasanya toh Pak? Tanya Pardi kepada Pak Dodi. Iya Di, dan kalian masing-masing bawa 2 teman ya, untuk membantu kalian kalau ada apa-apa di jalan nanti, ucap Pak Dodi memberi pesan kepada mereka berdua. Dan kedua sopirnya itu tidak menunggu lama. Kedua truk itu berangkat menuju gudang milik salah satu perusahaan rokok
di suatu kota, sedang truk yang satunya lagi dikirim ke salah satu pabrik pengolahan rempah-rempah sebagai bahan baku obat-obatan dan masakan. Dan waktu itu Tio yang dapat tugas kirim ke pabrik rokok, sedangkan Pardi dapat tugas ke pabrik rempah-rempah. Tapi sejak keluar dari gudang milik Pak Dodi, perasaan Tio sudah kurang begitu nyaman. Tidak seperti biasanya. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba nasib apes menimpa pada Tio. Karena truknya menabrak motor yang tiba-tiba nyelonong saja keluar dari salah satu gang dari perkampungan. Dan pengendara motor itu yang ditabrak oleh Tio meninggal seketika di tempat kejadian. Peristiwa itu tidak menunggu lama sudah ditangani kepolisian, dan Tio pun diproses ke kantor polisi. Dan hari itu kebetulan Bu Ice, istri Pak Dodi, yang dapat telepon dari Tio yang mengabarkan bahwa truk yang disopirinya menabrak orang dan orangnya meninggal. Bu Ice pun buru-buru memberitahu kepada suaminya, yaitu Pak Dodi. Pak, ini ada telepon dari Tio. Katanya sekarang di kantor polisi, Pak, ucap Bu Ice memberitahu Pak Dodi. Lah kenapa toh, Bu? Kok sampai kantor polisi? Tanya Pak Dodi sedikit heran. Begini, Pak, Tio baru saja menabrak orang, dan orang yang ditabraknya meninggal, Pak, jawab Bu Ice sedikit gugup. Mendengar kabar itu, Pak Dodi tidaklah kaget, melainkan malah senang. Dan Pak Dodi menceritakan pada istrinya yang juga mengerti tentang keris ombrang yang mereka puja itu. Setelah mendapat penjelasan dari Pak Dodi suaminya, Bu Ice pun tidaklah panik lagi. Mereka berdua bersiap-siap mau pergi ke kantor polisi untuk mengurus semuanya. Meski mereka tahu kalau nanti pasti akan mengeluarkan banyak duit untuk denda dan santunan untuk keluarga korban yang meninggal. Tapi Pak Dodi malah terlihat sedikit senang karena yakin kalau keris omyangnya pasti akan mengganti lebih banyak lagi, karena Pak Dodi tahu kalau korban yang ditabrak oleh Tio adalah tumbal keris omyangnya. Waktu sudah berlalu dan usaha Pak Dodi jadi bangkit lagi, malah kini bertambah jadi makin lancar. Sejak mobil truknya itu menabrak orang sampai meninggal, kini Tio pun sudah keluar dari penjara karena ditebus oleh Pak Dodi. Dan kejadian seperti itu sering terjadi setiap usaha dari Pak Dodi mulai surut. Dan lama-kelamaan para karyawan sudah mulai mengetahui kalau Pak Dodi jadi kaya raya seperti itu karena memuja pesugihan keris omyang. Dan mereka perlahan satu persatu berhenti kerja dan memilih kerja di lain tempat, karena mereka takut bila nanti mereka yang akan jadi tumbal pesugihan dari Pak Dodi. Demikian juga dengan si Tio. Tio pun memutuskan untuk berhenti kerja dari rumah Pak Dodi. Tinggal Pardi yang masih bertahan karena tidak percaya kalau Pak Dodi kaya raya seperti itu karena memuja pesugihan keris omyang. Dan Pardi pun tetap saja bekerja sebagai sopirnya Pak Dodi. 1 tahun sudah berlalu dan tiba saatnya keris omyang milik Pak Dodi meminta tumbal lagi. Dan Pak Dodi kebingungan
mencari tumbalnya. Dan setelah rundingan dengan Bu Ice, Pak Dodi memutuskan untuk mencari tumbal dari keluarga karyawannya sendiri, yaitu keluarga dari Pardi. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, apakah yang akan dialami oleh keluarga Pardi dan siapakah yang akan jadi tumbal keris Omyang berikutnya? Nantikan kelanjutan cerita ini, teror pesugihan keris Omyang, di bagian yang kedua. Tetap di Lintang Kemukus Channel. Dan sebelum saya akhiri, mohon maaf semua kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Lintang Kemukus Channel. Saya akhiri, selamat istirahat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.